Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji Tuhan, senang bertemu di pagi hari ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus dan semua pemirsa. Doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman senantiasa menguasai hidup kita sehingga kekuatan iman yang dari Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita untuk mengalahkan segala perbuatan-perbuatan setan atau pekerjaan-pekerjaan setan yang mencoba mengganggu orang lain dan mengganggu kita. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai engkau. Puji nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 5. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amun datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datang orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Dan Anda bisa membacanya dari ayat 1 sampai ayat 37. Jadi kita bisa melihat situasi yang dihadapi oleh Raja Yosafat, Raja Yehuda ini, di mana ada keinginan-keinginan orang-orang jahat yang akan menguasai Yehuda, yang akan menjajah mereka, yang akan mengambil segala harta milik mereka. Dan itu bukan pasukan yang kecil, tapi Alkitab mengatakan 2 gabungan, bahkan 4. Kalau boleh saya katakan, karena ada Amon, ada Moab, ada juga orang-orang Meonim, ada juga sekumpulan orang-orang pegunungan Seir. Jadi mereka bergabung untuk menghancurkan Israel. Dan itu membuat raja mengalami ketakutan. Di dalam ketakutannya, saya bersyukur kepada Tuhan karena dia tidak mengambil keputusan yang fatal. Bukan Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal, tapi Jakarta mengambil keputusan yang fatal. Ya, tetapi Yosafat mengambil keputusan yang benar, yaitu dengan datang kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, menyuruhkan kepada kota-kota di Yehuda untuk mereka datang merendahkan diri bersama di hadapan Allah. Dan saya yakin ketika mereka mengambil keputusan itu, atau ketika raja menyerukan keputusan itu, Allah menjadi senang karena dia diandalkan, karena dia dipercayai, karena dia akan menolong mereka. Dan itu sebabnya kita melihat bagaimana pergumulan orang-orang Israel bersama orang-orang Yehuda bersama bersama Raja Yosafat. Dan Anda tahu apa yang kemudian terjadi setelah mereka berkumpul. Lalu kemudian Yosafat menyatakan keyakinannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara mereka. Dia percaya bahwa pemeliharaan itu datangnya kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan, ini tentang menantang ketidakmungkinan. Yosafat menantang ketidakmungkinan untuk menghancurkan lawan yang begitu besar, tetapi dia mengandalkan Allah. Lalu yang mau saya katakan adalah, yang pertama tadi dia berdoa dan berpuasa. Yang kedua, dia percaya kepada Allah. Nah, ketika orang percaya kepada Allah, dia berargumentasi, dia mengatakan kenangan manis yang telah dilakukan oleh Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, perlu sekali-kali kita mengenang segala perbuatan-perbuatan baik Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita sadar
dalam situasi dan kondisi apapun, bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kebaikan, kemurahan, pertolongan saat kita datang kepada Dia. Tuhan tidak pernah abai, Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapi firman-Nya bagi orang-orang yang mempercayai Dia. Dia adalah Allah yang bisa diandalkan. Dia adalah Allah yang patut dipercayai, dan Dia adalah Allah yang bisa menolong setiap orang dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan batasi kuasa Allah, jangan rendahkan kuasa Allah, jangan rendahkan Allah yang maha kuasa itu dengan berkata, sanggupkah Dia menyelesaikan persoalanku yang sebesar ini? Sanggupkah Dia menyelesaikan segala keadaan saya? Sanggupkah Dia menyelesaikan masalah-masalah bisnis saya? Sanggupkah Dia menyelesaikan masalah-masalah keuangan saya? Dan saya pernah berkata bahwa ketika seseorang datang kepada saya dan dia berkata dalam situasi kondisi ekonomi usaha yang begitu luar biasa. Tetapi saya mau katakan, ketika Anda menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan semuanya usaha Anda kepada Tuhan, Tuhan mampu menolong, dan itu terjadi. Jadi ketika kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan bagaimanapun persoalan kita, Tuhan sanggup di tengah-tengah banyaknya utang yang Dia miliki. Tetapi ketika dia berseru, berdoa dan berpuasa, bahkan sampai berdoa malam bersama-sama, dan Tuhan menyelesaikan segala masalahnya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, dan ada juga orang yang sampai dikejar-kejar. Dan katakan kepada mereka, saya katakan gak usah takut hadapi mereka. Katakan kepada mereka, saya akan bayar. Saya bukan tidak mau bayar, tetapi situasi dan kondisi saya lah yang membuat saya seperti ini. Jadi nyatakan bahwa Anda tetap bersedia membayarnya. Dan apakah Tuhan tidak menyelesaikan persoalan? Tuhan menyelesaikan persoalannya, dan Tuhan memberkatinya. Jadi kalau kita datang percaya kepada Allah, situasi, kondisi yang tidak memungkinkan, sampai-sampai Anda mungkin dipermalukan atau Anda dilecehkan oleh karena keadaanmu yang tidak bisa bangkit dan bergerak itu. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau datang kepada Allah, berdoa dan berpuasa kepada Allah, percaya kepada karya Allah, percaya kepada pertolongan Allah, Dia akan datang kepadamu. Sama seperti Yosafat dan Yehuda datang merendahkan hati, dan mereka kemudian percaya karena mereka berkata, Allah lah yang berperang melawan mereka. Itu yang ketiga. Lalu dikatakan Alkitab bahwa yang ketiga adalah bahwa ketika mereka percaya, mereka mendapat lawatan Tuhan. Di dalam ayat 14, lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi sadari ketika engkau datang kepada Allah, berdoa dan berpuasa, lalu kemudian engkau percaya, sadari bukan lagi engkau melakukan dengan kekuatanmu, percayai Allah yang berperang menyelesaikan masalahmu. Jangan batasi bagaimana mungkin dengan otak kita yang kecil ini. Saya katakan pernah seseorang mengalami jatuh bangkrut, kemudian dia berdoa berpuasa kepada Tuhan, percaya kepada pemulihan yang akan Tuhan Allah, tiba-tiba dia menjadi sebuah agen atau distributor sebuah barang elektronik, dan kemudian dari usaha itu dia dapat menyelesaikan semua masalah-masalah. Kalau Anda datang kepada Tuhan, percayalah bahwa engkau memiliki Allah yang sanggup menolong engkau. Dia bisa diandalkan dalam situasi dan kondisi kita. Kalau kita baca keterangan dari Yahaziel bin Zakaria bin
Benaya atau bin Matanya itu, kita akan melihat bagaimana akhirnya bahwa mereka bukan berperang tetapi disuruh mereka harus maju, sekalipun mereka bukan mereka yang berperang tetapi mereka harus menghadapi musuhnya. Mereka harus datang ke tempat, ke medan pertempuran itu. Mereka harus datang ke situ. Nah, mereka dikatakan setelah dikatakan bahwa Tuhan yang berperang ganti mereka, maka mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-22, saya coba bacakan kepada kita. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon, Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir yang hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka menumpas penduduk Seir, mereka saling bunuh. Biasa, ini hebatnya Tuhan. Dan yang saya kagum adalah dibakar ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyi. Jadi yang keempat, bersorak-sorai menyanyi. Dan Allah bergerak, mereka belum sampai di sana, di tempat pertempuran itu. Tetapi ketika mereka mulai bernyanyi, bersorak-sorak, memuji Allah Israel, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mereka percaya telah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, dan Tuhan memberikan mereka tanah perjanjian. Oleh karena itu mereka akan terus percaya bahwa Tuhan akan terus memelihara mereka selama mereka datang kepada Allah, selama mereka hidup berkenan di hadapan Allah. Senantiasa akan ada pertolongan dari Tuhan. Selalu ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan kepada orang-orang Israel. Karena Israel adalah biji mata Allah. Berani mencungkil biji mata Allah, tentu tidak ada yang berani. Tapi yang mau saya katakan adalah mereka mengalami pertolongan Tuhan. Dan seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa mereka saling, Bani Moab, Bani Amon berperang memukul Bani pegunungan Seir itu. Dan kemudian mereka saling bertempur setelah mereka binasa semua. Lalu saling tusuk-menusuk. Mereka, kita katakan mereka mati. Dan ketika ini saya mau katakan supaya apa? Di ayat yang ke-25, ketika orang Yehuda, 24, ketika orang Yehuda tiba di tempat menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tiada yang terluput. Tadi kita ingat bahwa Tuhan, yang bagian ketiga, bahwa Tuhan yang bertempur melawan mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Yahaziel bin Zakaria tersebut. Jadi jelas bahwa orang-orang Yehuda tidak perlu bertempur, tetapi mereka cukup percaya, berdoa, berpuasa, lalu kemudian percaya, kemudian mereka bahwa dikatakan Tuhan yang berperang melawan mereka, lalu mereka memuji Tuhan, dan apa yang terjadi, kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak ada satu kekuatan bangsa-bangsa, bahkan kalaupun seluruh kekuatan dunia itu bersatu, tidak akan pernah bisa melawan Allah Israel itu. Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang menopangnya, Dia yang mengatur, begitu luar biasa. Jadi jangan pernah kerdilkan Allah karena keterbatasan pikiran kita ini. Percayai firman Allah. Ada orang mempercayai firman Allah dengan setengah-setengah. Tapi mari kita belajar mempercayainya. Kalau kita belum sanggup untuk mempercayai firman Allah,
Berdoalah supaya engkau katakan, Tuhan, izinkan saya melihat firman-Mu ini, kekuatan firman-Mu. Saya percaya pada firman-Mu, dan saya percaya pada janji-janji-Mu, bahwa engkau akan menggenapi janji-janji-Mu. Dan Tuhan melakukan itu ketika kita mau sungguh-sungguh berseru kepada Allah. Saya yakin dan percaya itu. Dan itu sebabnya Raja Yosafat dan rakyatnya mengalami pertolongan yang sangat luar biasa. Alkitab mengatakan 3 hari mereka menjarah. Wah, sangat luar biasa. Bahwa barang yang mereka bawa itu jauh, barang jarahan yang mereka ambil jauh lebih besar dari barang-barang yang bisa dibawa mereka. Aduh, luar biasa Tuhan itu. Jadi yang mau saya katakan adalah, tetaplah percaya kepada Allah. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak mungkin dalam hidupmu, permasalahan yang sulit terhadap keadaanmu, jangan ragukan firman Allah. Sujud di hadapan Allah, percaya kepada Allah, dan serahkan semuanya kepada Allah. Karena firman Allah, serahkanlah kekhawatiranmu karena aku Tuhan yang menolong engkau, yang memelihara engkau. Jadi kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah, kita akan melihat kebesaran Allah, kita akan melihat kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Ini memang tidak mudah menantang ketidakmungkinan, tapi Yosafat menantang itu. Mereka untuk melawan pasukan yang besar itu. Tetapi karena dia datang merendahkan diri kepada Allah, dia percaya kepada pemeliharaan Allah, dia percaya bahwa pertempuran itu milik Allah, maka mereka tugasnya hanya bersorak-sorak dan memuji, dan mereka menikmati kasih karunia Allah. Hari ini, pagi ini saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan kita. Apa situasi keadaanmu? Masihkah engkau percaya pada kuasa Allah? Masihkah engkau percaya pada mujizat Allah? Masihkah engkau berpegang pada firman Allah? Ingat, Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Selama engkau mengandalkan Dia, selama engkau mempercayai Dia, Tuhan akan melakukan yang terbaik kepadamu. Dia akan membela engkau, Dia akan menyatakan kekuatannya, supaya apa? Supaya engkau memuliakan Allah, supaya engkau memasukkan namanya, supaya engkau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, karena itu perintah Allah. Jadi kalau ada masalah yang engkau hadapi, jangan katakan, Tuhan, mengapa terjadi masalah ini? Katakan kepada Tuhan, ini kesempatanmu Tuhan. Saya melihat, saya katakan berulang-ulang, ketika saya melihat orang-orang yang menantang ketidakmungkinan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, ketika atau Daniel, atau ketika Daud, dan yang keempat ini Yosafat. Nanti saya sore akan membawa tentang seorang perwira yang hebat, yang luar biasa. Dan ketika saya membaca firman Allah, ketika saya membaca kebenaran-kebenaran firman Allah itu, hati saya dibuat begitu exciting, hati saya dibuat begitu bergairah, hati saya dibuat memandang Allah yang luar biasa itu. Ya, masa bilang apa ya? Seolah-olah Dia menjadi sahabat. Tapi bukan seolah-olah, tapi memang Dia sahabat. Tapi rasanya sepertinya sangat dekat. Sangat, ya, nggak bisa saya katakan apa-apa. Tapi saya mau katakan kepada kita, datang kepada Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagimu, mungkin bagi orang percaya. Mungkin bagi Tuhan. Menantang ketidakmungkinan. Kalau sudah mungkin dikerjakan, buat apa kita percaya kepada Tuhan? Karena tidak ada kemungkinan. Sama seperti masalah-masalah kehidupan kita. Kalau Allah, iman itu kan menantang segala ketidakmungkinan. Apa saja yang kau harapkan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau sudah kita lihat, itu namanya bukan iman. Dan Yosafat belum melihat bahwa mereka akan mengalami kemenangan. Yosafat belum melihat bahwa mereka akan menjarah sampai 3 hari. Yosafat belum melihat bahwa musuh-musuhnya akan hancur. Tetapi
dia telah mengambil keputusan yang tepat, bukan keputusan yang fatal. Dia telah mengambil keputusan yang tepat dengan berdoa dan berpuasa, dan dengan mempercayai Allah yang memelihara mereka, mempercayai Allah yang beri perang ganti mereka. Sebab firman Allah dalam Ulangan 33 ayat 27 dikata bahwa Allah lah yang berperang melawan musuh-musuhmu. Dia yang menghancurkan segala musuh-musuhmu. Jadi percayailah Allah dengan segenap hatimu, maka engkau akan melihat hal yang tidak mungkin itu akan terjadi dalam hidupmu. Yosafat percaya, mengambil keputusan yang tepat untuk berdoa dan berpuasa, untuk percaya, lalu kemudian akan pemeliharaan Allah, percaya akan Tuhan yang berperang ganti mereka, dan kemudian mereka hanya tinggal bersorak-sorai memuji Tuhan, mengagungkan Allah. Dan Allah, kata firman Allah, melakukan bagiannya. Lakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan tolong kami semuanya sehingga kami tidak khawatir dalam situasi dan kondisi apapun, karena kami punya Tuhan, punya Yesus, punya Roh Kudus, punya firman yang dapat menghibur kami, yang dapat memberikan kekuatan iman bagi kami ketika kami memiliki iman kepada Allah yang kami kenal dalam nama Yesus, maka kami akan memperoleh kekuatan yang sangat luar biasa. Karena kadangkala kami hanya mengetahui tentang Yesus, kami tidak mengenalnya secara pribadi. Karena kami tidak membangun intimasi kami dengan Tuhan di dalam doa-doa kami dan firman Allah. Dan itu sebabnya Tuhan, ketika kami belajar dari Yosafat ini, biarkan kami mengambil sikap dalam kehidupan ini. Ketika kami menghadapi masalah yang mungkin tiba-tiba datang, kami bisa menyikapinya dengan cara Yosafat. Ketika itu kami lakukan, maka kami juga akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami tidak akan merendahkan Tuhan, tapi justru kami menaruh hormat kami, respek kami kepada Tuhan, agar di dalam semua kehidupan kami ini, oh Tuhan Bapa di surga, tetap memberikan yang terbaik kepada Bapa di surga. Kami melakukan bagian kami untuk percaya, menyenangkan hati Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya ketika kami menghadapi masalah-masalah kehidupan ini. Karena kami tahu Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih bangsa dan negara kami diberkati, presiden kami diberi kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan yang begitu luar biasa. Dan kami juga berdoa Tuhan agar dalam pemerintahannya Tuhan keadilan dan kebenaran menjadi bagian, dan Tuhan juga beri kekuatan kesehatan bagi dia, bagi keluarganya, bagi seluruh anak bangsa, para stakeholder bangsa ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik itu gubernur maupun para menteri, para bupati, camat, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Dan juga Tuhan, orang-orang yang menderita karena keadaan situasi, Tuhan menolong mereka, dan mereka-mereka yang banyak mengalami kesusahan datang kepada mereka, dan mereka yang sakit juga Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Apapun sakit mereka, tidak peduli apapun sakit mereka, selama engkau datang kepada dia, percaya kepada dia, apa yang tidak mungkin, mungkin dokter sudah katakan, kami angkat tangan. Selanjutnya kami berusaha, selanjutnya mari kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan ketika engkau tidak lagi melihat jalan akan adanya sesuatu penyelesaian, jangan kecewa. Datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa di surga, dan nyatakan semua unek-unekmu di hadapan Allah, dan hiduplah menurut apa yang dikehendaki Allah. Dan saksikan Allah berkarya dalam kehidupanmu, saksikan Allah berkarya dalam seluruh segenap keadaanmu, karena Tuhan mau terlibat di dalam orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya supaya Tuhan mengintervensi selalu kehidupannya, mengontrol selalu kehidupannya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang bangga ketika kita menyenangkan hati Dia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada orang-orang muda
Tuhan datang kepada mereka sama seperti Sadrak, Mesa, Abednego. Mereka mempersiapkan diri mereka secara intelektual, mereka menjadi orang-orang yang cerdas, tapi mereka juga mempersiapkan moral mereka. Ketika mereka diberikan jabatan, mereka tidak korupsi, tapi mereka melakukan yang terbaik. Walaupun ada banyak orang-orang yang iri, orang-orang yang syirik, karena mereka orang-orang buangan, tetapi mendapat tahta yang begitu tinggi. Tetapi Tuhan yang mereka sembah, Allah Israel yang mereka sembah, sekalipun mereka orang-orang buangan, tetapi mereka adalah orang-orang yang terbaik. Dan Tuhan, doakan Raja, sangat menyenangi mereka. Ketika situasi kondisi harus mereka hadapi, mereka tetap memilih untuk terus percaya kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Dan Tuhan, terima kasih. Dan itu sebabnya Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong anak-anak muda Indonesia supaya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup benar, dan menjauhi apa yang jahat, dan mempersiapkan diri mereka. Dan bagi mereka yang mau menerima Yesus, Tuhan datang kepada mereka, dan Tuhan kuatkan mereka, Tuhan support mereka, sehingga mereka terus bertumbuh dalam Tuhan, karena Tuhan bersama dengan mereka. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada mereka yang mau mengalami transformasi, sama seperti Engkau mentransformasi Saulus, transformasi juga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Anak bangsa kami doakan, sehingga semua anak bangsa, kami tidak memandang suku, agama, dan ras, tetapi kami bisa saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga kami tidak mengurusi orang-orang yang beribadah menurut apapun keyakinan dan kepercayaan, karena negara ini menjamin. Kalaupun kami mungkin harus seperti untuk memberitakan kasih karunia Tuhan, bukanlah dengan cara-cara kekerasan, bukan cara-cara pemaksaan, tetapi dengan kasih landasan hukum Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami tetap yakin dan percaya Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau kita mengalami masalah, serahkan kepada Tuhan, dan juga saya mau katakan kepada kita semuanya, supaya Tuhan tetap dimuliakan dalam kehidupan kita. Dan kalau pagi ini kita beraktivitas, ingat bahwa Tuhan menyertaimu, sehingga pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita selaras dengan Dia. Dan apabila kita keluar rumah, ingatlah untuk memakai masker, lalu mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan air sabun, lalu kemudian menjaga jarak, lalu kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Yang keenam, yang tidak kalah penting, berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara, dengan satu harapan kita supaya pandemi ini bisa berlalu dan kita bisa kembali beraktif, sehingga politik, ekonomi, apapun di bangsa ini, sosial budaya diberkati oleh Tuhan. Dan Allahku akan menyatakan segala kebaikannya bagi kita semuanya. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah kepada Tuhan bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dan juga saya mau katakan, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan dari pendengaran firman Allah. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan soal kawin mengawin, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Mau bersukacita, percaya pada Tuhan Yesus. Mau damai, percaya pada Yesus. Mau hidup dalam kebenaran, percaya pada Yesus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan bagi Anda pengedar-pengedar narkoba, ingatlah bahwa Yesus sangat mengasihimu. Perbuatan datang kepada Dia supaya Tuhan menunjukkan kehebatannya dalam dirimu. Kau bisa dipakai sebagai alat untuk mempermuliakan dan menjadi saksi bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Dan tak lupa saya mau katakan, setiap saya berdoa supaya kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai